Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita meneruskan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Terakhir kita membahas bab tentang nasihat, babun fin nasihati. Ternyata hanya 3 hadis sudah selesai. Sekarang masuk ke bab yang baru, babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Ini bab menerangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar itu perintah, nahyi itu cegahan atau larangan. Jadi memerintahkan yang ma'ruf, ma'ruf itu yang diketahui kebaikannya, kebenaran dan kebaikannya. Nahyi anil mungkar, mencegah kemungkaran. Mungkar itu perbuatan atau keadaan yang tidak baik, walaupun tidak dosa. Jadi mungkar itu lebih luas dari sekedar dosa. Kita ambil contoh, ada orang gila, tidak pakai pakaian, jalan luntang-lantung di jalanan. Tidak dosa orang nama orang gila, tapi itu mungkar, harus dicegah. Kita cegah, kasih baju gitu ya. Tidak. Jadi itu namanya kemungkaran, itu maknanya lebih luas dari sekedar kemaksiatan atau dosa. Bisa mencakup perbuatan yang tidak dosa juga, tapi tidak bagus, tidak baik. Itu masuk kategori mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ada diawali dengan ayat Al-Quran yang akan membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran. Wal takun, ini firman Allah kepada kita. Wal takun, hendaklah ada. Takun dari takunu. Takunu itu akan ada. Fi'il mudhari. Pakai lam di depan, lam amar namanya. Jadi il takun. Amar itu perintah. Jadi haruslah ada. Wal takun, haruslah ada. Minkum, di antara kalian. Kalian itu kita semua. Ini kan dari Allah kepada kita. Ummatun, satu umat. Umat atau kelompok atau sekumpulan orang. Yad'una, yang mengajak. Harus ada di antara kalian sekelompok orang yang ngajak ilal khairi, kepada kebaikan. Jadi tidak boleh sepi dari orang yang ngajak kepada kebaikan. Harus ada orang yang suka ngajak kepada kebaikan. Ini perintah. Maka para ulama mengatakan hukumnya wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Kalau sudah ada yang ngajak,
cukup. Kalau nggak ada yang ngajak sama sekali, dosa semua. Jadi ini fardu kifayah. Haruslah ada sekelompok orang di antara kalian yang ngajak kepada kebaikan. Berarti jangan biarkan suasana keburukan, merajalelaknya keburukan itu jangan dibiarkan. Harus ada yang ngajak kepada kebaikan. Ini perintah agama. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan yang harus ada itu selain ngajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Memerintahkan kepada perbuatan yang benar dan baik sesuai dengan aturan Allah. Harus ada yang memerintahkan itu. Wayan hauna, dan harus ada yang menghalangi atau mencegah anil mungkar, dari perbuatan buruk, perbuatan mungkar yang tadi saya sudah katakan. Jadi jangan kemungkaran dibiarkan. Berarti ini kalau kemungkaran dibiarkan dosa semua. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mencegahnya dan mencukupi, lepas dari dosa. Nah, kemudian wa ulaika, dan mereka yang melaksanakan 3 tugas ini: 1, mengajak kebaikan, 2, memerintahkan perbuatan-perbuatan yang benar, 3, menghalangi mencegah perbuatan buruk. Mereka itu humul muflihun, orang-orang yang mendapat keberuntungan. Untung dunia, untung akhirat. Jadi para pejuang amar ma'ruf nahi mungkar dijanjikan Allah keberuntungan dunia akhirat. Jadi ini beruntung sekali. Kata-kata ulaika humul muflihun, muflihun ini tidak asing buat kita. Karena barusan adzan dan qomat pakai ada kata-kata hayya 'alal falah ya. Al-falah itu kan kondisi, muflihun itu kan wongnya. Namanya itu isim maf'ulnya, pelakunya yang memperoleh kemenangan itu muflih. Falah itu kemenangannya. Ternyata tidak aneh kata-kata keberuntungan itu. Adzan pakai hayya 'alal falah. Qomat pakai hayya 'alal falah. Baru kita menuju keberuntungan, menuju kemenangan. Nah, salah satu orang yang menang itu yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi saya baru kepikir juga ya. Ternyata adzan dan qomat itu ngajak juga berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena salah satu yang bisa menghasilkan keberuntungan, kemenangan adalah tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi rata-rata nggak kepikir itu. Dikira cuma ngajak sholat doang ya. Hayya 'alas sholat. Iya tuh diajak sholat tuh. Hayu orang sholat, kata orang Sunda mah. Ajak sholat. Iya. Tapi hayal falahnya itu sepintas aja gitu. Tidak langsung masuk ke dalam diri kita. Ternyata kita terpanggil untuk amar ma'ruf nahi mungkar juga. Karena janji Allah diberikan keberuntungan, kemenangan jika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayatnya ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi ini dasar pertama kenapa dalam Islam ada perintah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayatnya sudah kita baca sama-sama ya. Yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga masih dalam surat yang sama, surat Ali Imran juga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat yang kedua. Kuntum, adanya kalian wahai umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad. Khaira ummatin adalah sebaik-baiknya umat. Jadi kita ini oleh Allah disebut sebaik-baik umat. Memang umat ada berapa? Oh banyak. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Lut. Semua itu punya umat. Banyak gak kehitung. Dari semua umat itu kata Allah kalian terbaik. Jadi kita GR kita ya. GR itu apa ya? Merasa, aduh paling bagus berseri-seri muka kita ini, berseri-seri muka kita ini. Dipuji oleh Allah, kalian paling bagus. Wah, senang banget. Ya baper ya, bawa perasaan ya. Senang banget. Allah loh yang bilang, kalian sebaik umat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang muncul dari kalangan manusia ini. Woi, manusia terbaik, gimana nggak senang sih? Tapi kebaikannya itu disebut syarat-syaratnya nih, ciri-cirinya. Jadi kalau ciri ini hilang, wah nggak jadi baik dah. Kalau ciri ini hilang, nggak ada jadi baik nih. Nah, apa ciri-cirinya? Satu, ta'muruna bil ma'ruf. Tuh karena kamu itu suka mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan suka mencegah dari kemungkaran. Jadi umat Nabi Muhammad umat terbaik, satu di antaranya jika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya merenung kenapa ya ayat ini disebutkan umat Nabi Muhammad? Karena ada ayat nanti ketemu. Ayat lagi nih ya, ayat keberapa? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ada ayat nanti sebentar lagi. Allah melaknat umat terdahulu melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Kenapa? Karena tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti sebentar ketemu ayatnya. Jadi karena Allah Maha tahu umat-umat dulu lalai terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, maka dianggap bukan umat bagus itu. Yang menegakkan amar ma'ruf itu umat bagus. Jadi di situ ada indikatornya, indikator kebaikan satu umat adalah peduli dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa itu? Karena kepedulian itu akan membawa kemuliaan bagi umat itu sendiri. Umat yang dibiarkan dalam kebobrokan, maka tidak akan jadi umat yang bagus. Tapi umat yang dicegah dari kebobrokan, dihidupkan kebaikannya, akan jadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat, salah satu ayat dari surat Ali Imran. Itu ayat kedua yang dikutip dalam bab ini. Wa qala ta'ala, ayat ketiga, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ada ayat lagi dalam Al-Quran nomor 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa, ambillah kamu sifat pemaaf. Jadi pemaaf itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Tapi kalau ditutup sifat pemaaf, yang terjadi akan berantakan, akan heboh melulu nih. Jadi dibuka pintu maaf, akan terbuka pintu kebaikan. Khudil afwa, ambil olehmu sifat pemaaf, wa'mur bil urfi. Tapi bukan cuman maaf, tapi perintahkan orang untuk jadi orang baik. Wa'arid anil jahilin, jangan pedulikan orang-orang bodoh. Nah, orang bodoh, orang yang ngajak kepada keburukan, jangan pedulikan, jangan ikutin. Kita berpaling, kita tinggalkan ajakan orang-orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang ngajaknya kepada keburukan, bukan ngajak kepada kebaikan. Nah, ini ayat Quran. Ini juga ada ayat kalimat yang menunjukkan kita disuruh ngajak kepada kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi. Ini ayat yang keempat nih. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di sini Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Wal mu'minuna, adapun orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan adapun orang-orang mukmin wedo, orang mukmin perempuan,
Ba'duhum, sebahagian mereka, auliya'u ba'din, menjadi teman akrab, teman kepercayaan satu sama lain. Oh, berarti bagus tuh, satu sama lain. Lalu apa yang mereka lakukan? Mukmin laki, mukmin perempuan itu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Jadi berlaku untuk laki maupun perempuan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya. Jadi biasanya untuk mencegah perempuan dilakukan oleh perempuan juga, sesama perempuan, mukminat satu sama lain, sayang menyayangi, saling ajak kepada kebaikan, saling cegah dari kemungkaran. Demikian juga laki-laki mukmin dengan laki-laki mukmin saling mencegah dari keburukan, mengajak kepada kebaikan. Jadi Allah memuji sifat-sifat mulia seperti ini. Jadi itu sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar, kemarin saya sudah singgung juga, kaitannya dengan apa? Kaitan dengan mencintai satu sama lain. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu dasarnya itu saling mencintai, bukan saling membenci. Nah, kalau membenci mah itu keluar dari konteks amar ma'ruf nahi munkar, itu mah namanya apa ya? Jadi ini saling mencintai karena sayang, maka orang lain yang berbuat buruk kita ingetin, kita nasihatin, kita ajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena sayang. Semua dasarnya harus kasih sayang, gitu ya. Dalam Islam sesama mukmin kasih sayang. Maka ini juga dasar seperti itu. Nah, Allah memuji orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap sesama. Nah, inilah ayat yang tadi saya kutip, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, lu'inal ladzina kafaru, lu'ina, dilaknat, alladzina kafaru, orang-orang kufur, mim bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel yang ingkar itu dilaknat oleh Allah. Ala lisani Dawud, di atas lisannya Kangjeng Nabi Daud. Berarti Nabi Daud pun melaknat kaumnya yang ingkar. Wa Isa bin Maryam, dan lisannya Kangjeng Nabi Isa putra Maryam. Beliau punya umat, tapi umatnya banyak yang kufur. Maka oleh Nabi Daud umatnya dilaknat, oleh Nabi Isa umatnya dilaknat. Zalika, demikian itu karena apa? Kenapa? Oh, kenapa itu dari karena apa ya? Saya kelewatan. Karena apa? Disingkat kenapa gitu ya? Bahasa nih. Kenapa? Kenapa itu artinya karena apa? Gitu ya asalnya ya. Baru saya keselewat barusan tuh. Karena apa maka umat Nabi Isa dilaknat oleh Nabi Isa? Umat Nabi Daud dilaknat oleh Nabi Daud. Karena apa? Zalika bima asau, lantaran mereka itu maksiat, wa kanu ya'taduna, dan mereka itu menabrak-nabrak batas hukum. Ya'tadun itu melampaui batas. Kan hukum itu ada batasnya. Kita boleh ini tapi jangan begini. Kita boleh ini tapi itu batas ditabrak. Ya'tadun itu melanggar batas. Wa kanu, dan mereka itu la yatanahuna 'anil munkar, tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar. Fa'aluhu, yang mereka lakukan. Jadi kalau saya lihat ayat ini sebabnya itu tiga. Satu disebut maksiat, mungkin ini sifatnya umum. Kedua melanggar batas-batas hukum. Dan ketiga tidak mencegah kemungkaran. Itu yang dilakukan oleh umat Nabi Isa. Nabi Isa melaknat umatnya. Itu dilakukan oleh umat Nabi Daud. Nabi Daud melaknat umatnya. Ini Allah yang informasikan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruk yang dilakukan oleh umat-umat itu. Nah, ini maka tadi saya katakan, mengamati ayat ini dibandingkan dengan ayat yang pertama tadi, yang kedua, bahwa umat Nabi Muhammad umat terbaik,
Berarti umat yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar. Betul apa enggak ya? Betul apa enggak? Masih ada enggak amar ma'ruf nahi mungkar sekarang? Kok enggak ada yang jawab? Masih ada. Di mana? Di seluruh negeri, di seluruh mana? Ada enggak? Kemungkaran dibiarin apa dicegah? Dibiarin. Dibiar. Awas nih, nanti ketularan laknat juga nanti ini kalau dibiarin. Kemungkaran didiamin atau dicegah. Nah, kebaikan diajarkan, diajakkan kepada kebaikan, diperintahkan apa tidak? Cobalah hitung-hitung sendirilah, introspeksi sendiri ya. Ini harus terus introspeksi umat Islam. Masih menegakkan, kalau masih menegakkan mulia. Tapi kalau sudah meninggalkan, hati-hati. Nanti dicap sama dengan umat terdahulu yang oleh Rasul dilaknat. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi sungguh buruk, la bi'sa ma kanu yaf'alun, apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Isa dan Nabi Daud itu, yaitu saya ulangi, satu, mereka suka maksiat, kedua, mereka sering melanggar batas-batas hukum, dan yang ketiga, mereka membiarkan merajalela kemungkaran, tidak ada pencegahan. Masihlah ya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu kan aktif di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya, kecil-kecilan juga lah. Alhamdulillah. Dah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lain. Cukup banyak ayat yang dikutip di sini ya, sebelum hadis nih. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ada lagi ayat yang dikutip oleh beliau musannif kitab ini, Syekh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Firman Allah, qulil haqqu mir rabbikum, katakan oleh engkau bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Faman syaa, maka barang siapa yang berkehendak, falyu'min, berimanlah. Waman syaa, dan siapa yang berkehendak lain, falyakfur, kufurlah. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia punya kebebasan memilih, tapi tanggung resiko masing-masing. Sudah Allah beritahu mana jalan hak itu. Sudah Rasul sampaikan mana baik dan buruk itu. Lalu manusia sudah tahu mana baik mana buruk, ada juga yang pilih yang buruk-buruk. Itu namanya memilih wa man syaa falyakfur. Dia maunya milih yang buruk, ya telan itu yang buruk. Nanti hasilnya kamu rasakan sendiri. Jadi sini ayat menunjukkan bahwa Allah telah menurunkan jalan lurus, jalan keselamatan. Terserah manusia mau ikut jalan lurus atau mau jalan nyimpang. Resiko tanggung masing-masing. Nah, itu namanya Allah sudah berikan. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebetulnya ya. Jadi kita ini, manusia ini macam-macam. Sudah tahu sih baik buruk, tapi dipilihnya yang baik, berarti dia ingin selamat. Sudah tahu baik buruk, dipilih yang buruk, berarti dia tidak ingin selamat. Ya, tinggal terima saja hasilnya. Makanya Allah dari awal siap menciptakan surga dan neraka. Nah, neraka itu untuk yang pilih buruk itu. Kan mesti ada tempatnya. Yang milih kafir, yang milih jalan buruk, Allah siapkan juga neraka. Yang pilih jalan baik, Allah siapkan juga surga. Jadi manusia diberi oleh Allah kemampuan, satu, untuk mengetahui mana baik dan buruk. Yang kedua, untuk bisa melahirkan kehendak, ingin baik atau ingin buruk. Dan yang ketiga, manusia diberi kemampuan ikhtiar, melangkah, menempuh jalan baik atau menempuh jalan buruk. Jadi 3 langkah Allah berikan kepada kita. 1 langkah pengetahuan, 2 langkah irodah, langkah kehendak, 3 langkah ikhtiar. Itu Allah berikan kepada manusia. Lalu hasilnya pikul masing-masing, akibat pilihannya masing-masing. Itu jadi manusia di dunia itu silahkan. Allah sudah beberkan itu jalan baik dan diberitahu mana jalan yang sesat ya. Cukup
Allah mengungkapkan itu, memberikan petunjuk itu dari nabi ke nabi, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup pemberitahuan itu bagi seluruh umat manusia, tinggal terserah umat manusianya, dan Allah menyiapkan balasannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita di jalan yang lurus, amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengungkapkan dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain. Jadi ini ayatnya cukup banyak nih tentang bab ini. Fasda bima tu'maru. Fasda bima tu'maru. Ada tambahannya sebenarnya, wa a'rid anil jahilin. Fasda bima tu'maru, ayat Al-Qur'an. Di sini saya tidak cantumkan ayat berapa, mungkin di Pak Haji Jun ada tuh surat apa ayat berapa ya. Fasda bima tu'maru. Fasda itu terang-terangan lah, artinya belak-belakan lah terhadap apa yang diperintahkan kepada Muhammad. Karena begini, Nabi Muhammad itu kurang lebih 5 tahun dakwahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi, karena penguasanya jahat, banyak yang dianiaya. Begitu mengikut Nabi Muhammad, dianiaya, disiksa. Ada wanita, mohon maaf, wanita yang yang ditusuk sama pelepah kurma sampai meninggal. Bilal mau dipanggang di tengah padang pasir. Gara-gara apa? Gara-gara ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu berat yang ditanggung oleh para pengikut Rasulullah itu ya. Bahkan benar Rasulullah itu sedang di Ka'bah, datanglah seseorang mengeluhkan itu, ya Rasulullah, kita ini mengikuti kebenaran tapi resikonya dianiaya luar biasa. Mengeluh dia. Rasul mengatakan, tidak usah mengeluh, umat terdahulu lebih hebat daripada kita. Nabi Zakaria itu digergaji, Bu. Meninggalnya digergaji Nabi Zakaria itu, menegakkan kebenaran. Nabi Yahya dipenggal lehernya, Nabi Yahya. Jadi umat terdahulu lebih berat. Nabi Muhammad mengatakan sabar. Itu di awal-awal. Dan itu berlangsung kurang lebih 5 tahun. Dari pertama Rasulullah ngajarin agama, diam-diam. Ya, kalau ngaji sembunyi-sembunyi. Yang terkenal tempat ngaji sembunyi itu rumah Al-Arqam. Yang sekarang sudah tidak ada, sekarang sudah jadi pintu masjid, dekat sofa itu ada tulisan Babul Arqam. Di situ rumah Sayyidina Arqam. Tempat Rasul ngaji diam-diam. Tidak, karena bahaya kalau ketahuan. Itu zaman Rasulullah. Alhamdulillah 5 tahun berjalan, ada orang yang masuk Islam urutan ke-40. Siapa dia? Umar bin Khattab. Konon urutan ke-40. Ternyata ini preman Mekah. Rajanya preman. Mungkin ibarat di Tanah Abang itu Hercules ya. Ibarat. Ditakutin oleh semua orang. 2 sebetulnya, Hamzah, Umar, Abu Jahal. 3 ya. Itu preman yang luar biasa. Ternyata Hamzah sudah duluan masuk Islam. Tinggal 2 lagi, Umar bin Khattab dan Amru bin Hisam. Amru bin Hisam itu Abu Jahal. Kalau ini Umar, jadi tulisannya hampir sama, Pak. Umar sama Amru tulisannya sama, Ain Mim Ra. Nah, maka Rasulullah berdoa, ya Allah, perkuatlah Islam dengan 2 orang Umar ini. Karena dua-duanya hurufnya sama, Ain, Mim, dan Ra. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Amru bin satu lagi Amru bin Hisam, yaitu Abu Jahal. Ini pokoknya paling ditakutin seluruh kota Mekah. Ya, Hamzah paman Rasul juga preman juga, ya, tapi beliau lebih santun lah. Dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, tinggal Abu Jahal sama Umar. Ternyata Umar masuk Islam tahun ke-5 Hijriah. Riwayatnya cukup dramatis itu ya. Bagaimana beliau proses masuk Islamnya itu. Ternyata satu di antara yang membuat dia luluh adalah keindahan Al-Quran. Surat Toha. Dia membaca surat Toha, luluh hatinya itu. Padahal waduh, dia udah niatnya mau membunuh Rasulullah kok. Cuman melihat ayat itu dari adiknya Fatimah yang sudah masuk Islam, luluh dia. Nah, dia masuklah itu tokoh preman itu. Di situ mulai orang yang pengikut Rasulullah sudah mulai agak tenang nih. Pokoknya premannya sudah ikut kita. Turunlah ayat ini, Pak.
fasda bima tu'maru wa a'rid anil jahilin. Terang-terangan saja dakwah itu. Sudah saatnya tidak usah ngumpet-ngumpet menerangkan ajaran agama ini. Itu setelah Umar masuk Islam. Karena Umar berbalik. Yang tadi akan membunuh Rasul, sekarang berbalik nantang kepada yang melawan Rasulullah. Wah, maka terkenalah pada saat hijrah pun konon dialah yang paling berani tanggung resiko. Selain Sayyidina Ali adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bekas preman yang paling jahat sekarang menjadi pendukung Rasul yang paling kuat. Itulah. Maka turun ayat ini, fasda bima tu'maru. Terang-teranganlah kamu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Sejak itu maka Rasul pun mengajarkan agama dengan terang-terangan. Walaupun resiko masih berat. Karena baru Umar, yang lain kan Abu Jahal, yang lain kan masih merajalela itu. Cuman sudah ada tenaga lah. Tenaga pendukung yang cukup kuat, cukup menjadi benteng, tidak terlalu dianiaya. Itu tahun ke-5 kurang lebih dari kenabian Rasulullah masuk Islam Umar bin Khattab ya. Nah, kemudian ayat ini menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak usah ragu-ragu. Fasda bima tu'maru. Terang-terangan, belak-belakan, terus terang saja apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Ini ayat berikutnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga dalam ayat yang lain. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabim ba'is bima kanu yafsukun. Ini menerangkan tentang umat terdahulu. Anjayna, kami telah menyelamatkan. Alladzina yanhauna, orang-orang yang mencegah, anis su'i, dari perbuatan buruk. Orang-orang yang mencegah perbuatan buruk oleh Allah diselamatkan. Nah, ini kasus zaman Nabi Lut, Nabi Syuaib ya. Nabi yang lain itu pengikut Nabi yang ikut serta menegakkan kebenaran, mencegah dari kemungkaran, diselamatkan oleh Allah. Ini tentang umat dulu ya. Wa akhadna, lalu kami timpakan alladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalimnya. Jadi zaman dulu itu oleh Allah dipilih umat itu. Yang baik-baik misah. Sebab yang zolimnya akan diazab. Dulu mah dipisahin. Kalau sekarang bisa dilabrak semuanya aja. Dulu itu dipisahin. Umat Nabi Lut mau dihancurin. Nabi Lutnya diberitahu oleh malaikat. Nabi Lut dan pengikut, tolong tinggalkan negeri ini sekarang. Sebelum subuh kalian harus sudah pergi, sebab mau dibinasakan. Jadi kan selamat orang-orang baiknya. Demikian juga umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Syuaib, itu Allah beritahu dulu sebelum diazab secara massal. Jadi yang dibinasakan yang zolimah. Zaman dulu begitu, Pak. Nah, tapi hati-hati zaman selanjutnya, karena ada ayat yang menerangkan Allah menimpakan azab di dunia ini seluruhnya saja. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Di sini tidak ada. Wa'lamu anna wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jadi takutlah kamu terhadap azab yang dapat Allah timpakan, tidak menimpa pelaku zolimnya saja, tapi berdampak kepada yang lain-lain. Itu bisa terjadi azab seperti itu. Tapi zaman dulu seperti ungkapan dalam ayat ini, Allah pisahkan dulu sebelum diazab. Umat Nabi Musa selamat semua. Fir'aun yang tenggelam semua dengan kelompoknya, dipisahkan dulu. Jadi zaman dulu seperti ini ayatnya ya. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabim ba'is bima kanu yafsukun. Lantaran mereka fasik, Allah binasakan. Nah, itulah wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun.
ayat-ayat dalam bab ini cukup banyak yang sama-sama kita ketahui. Jadi beliau juga mengutip ayat yang banyak dan kita tahu ayatnya memang cukup banyak. Dan saya kira cukuplah sekian untuk pembuka dari bab pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak yang terhormat, saya akan masuk kepada hadis. Mudah-mudahan keburu satu aja ya. Udah mau isya ya. Satu. Wa amal hadis, adapun hadis al awwalu yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima atau disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Kangjeng Rasul bersabda sebagai berikut. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, beliau sahabat dekat Rasulullah. Kata Rasulullah, man ro'a minkum mungkaron, man barang siapa ro'a yang melihat, minkum di antara kalian, mungkaron satu kemungkaran, fal yughayyirhu, hendaklah kau cegah. Sebenarnya yoga itu ubah itu berarti hindarkan, jauhkan. Fal yughayyir, maka cegahlah, biyadihi, dengan kekuatanmu, dengan tanganmu. Jadi tanganmu pakai untuk mencegah kemungkaran. Fa illam yastati, jika orang itu tidak mampu tangannya, fa bilisanihi, maka cegah kemungkaran dengan lisannya, dengan kata-kata. Fa illam yastati, jika orang itu tidak mampu dengan kata-kata, fa biqalbihi, maka cegahlah dengan hati. Wadzalika, dan demikian itu adaful iman, selemah-lemahnya iman. Kalau cuman pakai hati, maka menunjukkan hati yang paling lemah. Hadis ini populer sekali ya, rawah Muslim, sering dikutip oleh para alim ulama. Tapi saya dulu pernah kagum, saya waktu pertama apa kedua ya, saya berangkat ke Madinah. Dari Madinah saya di Uhud. Dari Uhud saya mau terus ke percetakan Quran. Melewati satu tempat, cukup bangunan, sebenarnya pendek bangunan tapi luas. Ternyata tempat pelatihan polisi. Tempat pelatihan sekolah polisi di Madinah. Itu jaraknya dari Uhud yang mau ke percetakan Quran. Sebelah kanan. Kalau mau arah ke sana. Nah, di situ ada sekolah polisi. Persis depan sekolah polisi itu ada papan gede banget. Hadis ini, Pak. Dituliskan hadis ini gede, pas poster. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam yasati fa bilisani wa lam biqalbi. Itu gede di depan persis sekolah polisi. Saya dalam hati, cakep juga ya kalau polisi pedomannya hadis ini. Berarti polisi itu tidak usah pakai undang-undang apa, melihat kemungkaran harus dicegah. Dan mohon maaf, ini saya pernah ceramahkan juga di khutbahnya polisi Gambir. Saya khutbah Jumat, ternyata banyak polisi di situ. Saya ungkapkan, saya di Madinah melihat tulisan man ra'a minkum mungkaron dan seterusnya. Alangkah indahnya polisi itu tidak usah pakai juklak macam-macam. Kalau ketemu kemungkaran, cegah itu. Satu dengan kekuatan, kalau punya kekuatan. Kalau tidak dengan kata-kata. Tapi kalau polisi cuma dengan hati, terlalu. Kan polisi dikasih kekuatan undang-undang. Dikasih senjata. Dikasih kekuasaan hukum untuk mencegah kemungkaran. Tinggal masalahnya, kemungkaran apa yang boleh ditindak oleh polisi dan kemungkaran apa yang tidak bisa ditindak oleh polisi karena tidak ada undang-undangnya. Itu problem Indonesia. Mohon maaf, maka dulu muncul FPI. FPI itu dulu temannya polisi. Kata polisi, banyak kejahatan kemungkaran yang polisi tidak bisa bertindak, tidak ada pasalnya. Karena polisi harus ada petunjuk. Maka silakan kerjakan oleh FPI. Dulu begitu dulu. Bahula 20 tahun yang lalu. 20 tahun udah lewat. Karena saya pernah ikut Munas di Puncak, itu dihadirkan kepala Wakapolri. Wakapolri hadir itu, Pak. Wakapolri hadir waktu itu.
termasuk Menteri Agama Maftuh Basuni itu hadir itu ya dalam Munas FPI. Jadi FPI sama polisi tugasnya sama, memberantas kemungkaran. Cuma di Indonesia ada kemungkaran yang tidak bisa disentuh oleh polisi karena undang-undangnya nggak ada. Maka dilakukanlah itu nahi mungkar oleh FPI waktu itu. Resikonya apa? FPI-nya dikandangin. Iya resiko lah. Karena kalau kita pakai undang-undang itu nggak ada undang-undangnya. Coba kalau ada orang in the hoy, kan kata KUHP nggak ada hukumannya itu. Tetapi itu kata agama mungkar itu. Orang matraweh ini nama di taman pada in the hoy. Coba gimana nih? Polisi bertindak nggak bisa, nggak ada pasalnya itu. Tapi orang FPI datang doang udah pada kabur. Nah karena takut di di sweeping oleh ini. Nah itu maaf contoh ya, itu ada satu gap, ada kesenjangan dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar dan penegakan hukum di Indonesia belum klop betul. Maka dulu ada bagiannya gitu ya. Nah cuman sekarang FPI dibubarkan. Jadi sudahlah akhirnya semuanya harus polisi. FPI sudah tidak ada. Dulu itu saya tahu persis ada hal-hal tertentu mungkar tidak bisa ditindak oleh kepolisian, tidak ada pasalnya. KUHP-nya tidak ada, Perda tidak ada. Kemudian peraturan menteri peraturan presiden tidak ada. Tapi itu mungkar. Nah itu contoh kesenjangan yang ada kita. Jadi mohon maaf saya ungkapkan ini, saya kulik sedikit bahwa saya waktu kedua kalau tidak salah ke Madinah kedua saya melihat itu, saya kagum juga, Masya Allah ini ada hadis depan markas polisi gitu ya. Apakah di markas polisi Indonesia juga ada? Ada juga lah. Kalau Bapak mampir ke Komdak, masuk ke masjidnya bagus sekali di Komdak DKI itu, bagus sekali, sholat Jumat situ penuh dengan ini nih kaligrafi ayat Quran dan sebagainya, kan cukup itu juga. Kalau mau jujur laksanakan saja itu semua yang ditulis di dinding itu, ayat-ayat Quran itu sudah cukup petunjuk agama. Tinggal sejauh mana kita menghayati dan siap melaksanakannya perintah agama. Bapak Ibu hormat, baru satu hadis saya sampaikan, yaitu kewajiban kita mencegah kemungkaran. Dan ini diamanatkan kepada setiap orang sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lebih kurangnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.